Itu yang menyebabkan rumah tangga hancur. Pas bercerai atau berkelahi, rumah tangganya hancur, anaknya jadi berandal. Katanya menghormat wanita. Mana? Tidak ada orang menghormat wanita lebih dari Rasulullah SAW. Ini sekarang coba sampean lihat, wanita disuruh gunting karcisnya bis. Di London di mana perempuan disuruh gunting karcis bis. Pas suruh cari tukang mau di kereta api disuruh pegang buku, tanya, "Tuan mau makan apa?" Rawon satu piring, ini satu piring, perempuan. Lantas perempuan akhirnya disuruh ke situ, disuruh ke sini, disuruh dansa, disuruh tari-tarian, dilihat sama orang laki-laki. Disuruh telanjang, bajunya disuruh pakai separuh atau seperempat, suruh pakai mini, yang laki-laki pakai desi, pakai kemeja, pakai jas lagi, pakai kaos kaki, celana panjang, semuanya panjang, tutup semuanya, itu kecuali al-wajh wal kaffain, dibalik sama setan. Jadi yang laki berukut, rapat, perempuannya suruh telanjang. Nanti suruh pakai make up, kalau tidak pakai make up, wah ini orang desa ini tidak. Make up beli dengan duitnya. Akhirnya ini perempuan ditipu oleh maslahatnya kaum syayatin. Akhirnya ini perempuan rusak. Akhirnya disuruh jadi hostess. Akhirnya suruh mijeti ini turis-turis bajingan berandalan dari seluruh dunia ini, yang mengedarkan apiun dan mengedarkan candu, mengedarkan gambar-gambar cabul dan mengedarkan penyakit-penyakit kotor. Waliyadzubillah. Ini kekeliruan. Saya baru dari Bali beberapa hari yang lalu. Saya lihat semua orang di situ itu turis-turis tidak sopan sama sekali, tidak pakai baju. Na'udzubillah. Kita ini dianggap seperti puntungnya rokok sama dia. Mentang-mentang jadi orang Amerika tidak pakai baju di muka kita. Kalau kita salah, kita bukakan negeri kita untuk mereka, datang mereka berketebal. Pasti omongkan macam-macam. Saudara-saudara, ini perlu menjadikan kita sadar. Ini majelis-majelis seperti sekarang ini, kita harus pertama-tama menertibkan sistem pendidikan kita. Anak-anak kita harus kita didik menurut Islam. Sebab kata Imam Syafi'i, ini Quran tidak ada kekeliruannya. Ini hak. Yang tidak percaya bahwa ini hak, dia boleh mendebat. Sekarang profesor-profesor di Eropa, saben hari tidak kurang dari 40-35 orang mau masuk Islam karena dia tahu persis bahwa Islam ini benar. Kenapa umat Islam di Indonesia yang sudah 400-500 tahun masih belum tahu Islam ini? Di Jepang sekarang ini Islam maju luar biasa pesat. Saudara tidak tahu, seminar demi seminar, konferensi demi konferensi diadakan di Jepang, di Tokyo, di Yokohama, dan sekarang ini di Wina, di Stockholm, McGill University di Amerika. Semua ini sahabat-sahabat bicara tentang fikih Islam, sejarah Islam, fikih Islam, tentang balaghah dan lain-lainnya. Itu semuanya saben hari dibicarakan oleh orang dunia. Jadi Islam sekarang tersebar. George Bernaccio pernah berkata, pujangga Inggris, saya percaya bahwa 50 tahun lagi agama Islam di Eropa, agama Eropa adalah agama Islam. Hari ini Belgia mengakui Islam sebagai agama resmi untuk Belgia. Belgia itu tetangganya Nederland, negeri Belanda, Eropa. Mengakui Islam sebagai agama resmi. Dan dia minta daripada Islamic Center di Belgia supaya menyusun bagaimana mendidik taman kanak-kanak menurut Islam. Bagaimana kita umat Islam di Indonesia ketinggalan? Sebab kita tidak pernah belajar. Bagaimana tidak belajar? Ya memang tidak ada tempat belajar. Pesantren-pesantren sudah mulai tidak aktif seperti dulu. Tapi alhamdulillah, al-khair masih ada. Saya yakin ini pesantren-pesantren masih insyaAllah ta'ala akan menumbuhkan orang-orang ulama yang mukhlis, yang zu'ama, yang betul-betul zu'ama. Saudara-saudara, berhubung waktu sudah terlalu siang, pesanan saya yaitu dua. Wahai ulama, bersatulah. Kompakkan barisanmu untuk menghilangkan hati Rasulullah SAW. Dan putuskan yang mana haram, haramkan. Yang mana halal, halalkan. Supaya umat kita ini tahu kalau rock itu haram. Kalau bioskop model sekarang ini sudah jelas haram. Akhirnya nanti bioskop itu membawa model-model kepada perempuan ya seperti yang kita lihat sekarang. Nanti akhirnya kita maksiat. Akhirnya kita semua jadi berdosa. Ini kewajiban kita para ulama. Kedua, anak-anak kita harus kita didik sistematikanya pendidikan Islam. Jadi jangan kesusu. Ajar dulu Quran. Ajar dulu sholat.
Sebab itu anak yang sudah bergerak anggotanya untuk sholat, rohnya itu semua lemes. Bisa jadi anak yang soleh. Dan akhirnya jangan lupa, kasih makan dia makanan yang halal. Kita harus mencari rezeki yang halal. Jangan kesusu. Anak yang dikasih rezeki yang haram, nanti kalau besar dia tidak mau pergi masjid. Sebab badannya ini besar, tulangnya besar, badannya spirnya besar atas uang yang haram. Tidak mau dia ke masjid, berat. Seperti diseret begitu. Jadi dia mesti dikasih uang yang halal. Karena itu saudara-saudara, marilah kita sama-sama bertawakal kepada Allah untuk melaksanakan ajarannya pada diri kita sendiri, pada keluarga kita. Semoga kita semua ini mendapat rahmat dan barakah. Jangan mendengarkan fitnah dan isu-isuan. Kita sekarang di zaman orang sudah pada pintar dan pada mengerti. Kita ngerti itu hak-hakan seperti begitu tidak baik. Apalagi sesama bangsa. Kita harus kompak, harus bersatu. Yang mengikat kita adalah Rasulullah SAW dengan ikatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna